Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Kartini Istanto. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mengklik video aku dan tonton hingga selesai ya. Alhamdulillah, hari ini aku masih bisa men-share kegiatan aku lagi. Nah, ini video aku di Jumat Berkah kemarin ya teman-teman. Masya Allah, hujan seharian teman-teman, gak ada berhenti-berhentinya. Gimana nih, di daerah kalian sama gak seperti daerah aku yang hujan dari malam Jumat sampai Jumat malam ya teman-teman. Tapi Masya Allah, hujan penuh berkah banget ya teman-teman. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan aku juga mengucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan aku kesempatan untuk aku selalu berbagi ya teman-teman. Nah, ini menu Jumat Berkah kali ini aku mau bikin nasi kuning ya. Nah, ini aku juga mau bikin bumbu serundeng kelapanya. Untuk bumbu serundeng kelapanya di sini aku ada cabai, ada bawang merah, bawang putih, aku ada ketumbar, ada kunyit, dan juga aku kasih gula merah. Dan ini aku haluskan ya. Nah, setelah halus di sini aku mau menumis. Kayak gini aku panaskan minyak ya teman-teman, lalu kita tumis hingga dia harum ya teman-teman, dan hingga dia matang agar nanti si serundeng kelapanya itu tidak mudah basi ya. Selain menu nasi kuning, di sini juga aku mau bikin semur tahu dan telur, tempe goreng, dan juga perkedel ya. Nah, ini seasoningnya aku kasih garam, kasih gula, dan juga bumbu penyedap. Aku menggunakan dari 1 butir kelapa ya. Nah, santannya itu nanti aku buat si nasi kuningnya. Jadi untuk santannya itu nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer ya teman-teman. Jadi standar aja. Masya Allah ya teman-teman. Kalau misalnya setiap hari kita bisa berbagi kayak gini itu Masya Allah, bahagia banget ya. Apalagi kalau kita itu istiqomah ya teman-teman dalam berbagi di Jumat Berkah. Kenapa sih aku lebih memilih di hari Jumat? Ya karena menurut aku di hari Jumat itu hari dimana memang paling mustajab untuk berbagi ya teman-teman. Memang sih semua hari itu menurut aku sih bagus ya teman-teman. Tapi aku tuh lebih suka aja kalau berbagi Jumat Berkah ini ya di hari Jumat. Nah, ini aku juga punya kentang yang aku mau bikin perkedel ya teman-teman. Jadi ini kentangnya aku beli 1 kilo. Kentang 1 kilo di daerah aku itu harganya 16.000 teman-teman. Nah, kalau di daerah kalian berapa nih harga 1 kilo kentang? Nah, ini aku mau potong-potong, setelah itu nanti aku mau rebus aja ya. Tapi kalau kalian mau goreng juga boleh teman-teman, sesuai selera aja. Nanti setelah itu kita haluskan dan kita bentuk-bentuk. Untuk bumbu perkedelnya di sini cuman aku ada bawang putih dan juga ada bawang merah yang nanti aku goreng ya. Dan juga nanti aku kasih merica bubuk dan juga kasih sedikit roiko. Gak usah dikasih garam ya teman-teman. Nah, ini bumbu serundeng kelapanya sudah mulai kering ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus supaya nanti dia tidak gosong, dan usahain apinya kecil ya teman-teman. Nah, ini tuh lihat teman-teman, teksturnya sudah mulai ringan, ini sudah mulai mengering ya. Nah, ini aku mau matiin apinya. Nah, ini kita sisihkan dulu si serundeng kelapanya ya. Nah, ini yang sudah air yang udah aku rebus, ini aku mau masukin kentangnya. Tadi aku beli tempe 2 papan ya teman-teman. Di sini aku beli 2 papan ini harganya 10.000 ya. Nah, ini aku mau potong-potong agak sedikit tebel aja. Nanti aku mau goreng. Untuk bumbunya ini aku pakai bumbu racik aja ya teman-teman. Bumbu racik tempe dan juga sedikit garam ya. Nah, ini kentangnya sudah mulai matang dan sudah mulai empuk nih. Nah, ini teman-teman, jadi di sini aku mau bikin nasi kuning. Nah, ini berasnya sudah aku cuci ya. Untuk daun aromatiknya di sini aku ada daun jeruk, daun serai, dan juga ada daun salam ya.
Nah, untuk bumbu nasi kuningnya di sini aku kasih racik aja ya teman-teman, bumbu racik untuk ayam goreng. Tapi ini Masya Allah enak juga teman-teman. Aku udah nyoba dan alhamdulillah hasilnya nasi kuningnya juga enak rasanya ya. Nah, ini juga aku ada garam, aku tambahin bumbu penyedap. Untuk kalian yang pengen banget bikin nasi kuning tapi mager ngulek-ngulek kayak aku ya, ini wajib dicoba nih teman-teman, bumbu instan tapi untuk ayam goreng ya. Nah, ini juga aku masukin santannya. Untuk penggunaan santan itu sesuai takaran berasnya ya teman-teman. Nah, di sini juga santannya aku nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Ini aku menggunakan santan dari 1 butir kelapa ya, tapi kalau kalian mau pakai santan instan itu boleh banget ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk supaya santan, bumbu, dan si berasnya menyatu ya. Nah, ini aku menggunakan minyak ya. Jadi fungsinya minyak itu supaya nanti hasil nasinya nggak bergelindil ya teman-teman, jadi cantik. Nah, ini aku masak di atas kompor ya. Tapi kalau kalian mau di rice cooker, silahkan ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah kentang aku sudah mateng. Nah, ini aku menghaluskannya menggunakan tumbukan aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau dicoper juga boleh. Untuk bumbu-bumbunya nanti di sini aku ada bawang putih, bawang merah yang nanti aku akan goreng ya. Dan juga aku kasih sedikit bumbu penyedap dan juga merica bubuk. Oh ya teman-teman, di sini aku mau men-share gimana sih caranya kita harus bisa membahagiakan diri kita sendiri sebagai ibu rumah tangga yang selalu rutinitasnya itu-itu aja ya teman-teman, yang selalu berulang setiap harinya. Jadi kalau bukan kita yang membahagiakan diri kita sendiri, kita nggak mungkin kan mengandalkan dibahagiakan sama orang lain. Kadang suami juga sibuk dengan kegiatannya sendiri, anak-anak juga sibuk dengan kegiatannya sendiri. Jadi kita yang harus membahagiakan diri sendiri dengan cara ya sederhana aja. Misalnya kayak aku nih teman-teman, aku tuh selalu seneng kalau misalnya aku rutinitas seperti ini, kalau kita ikhlas ya teman-teman. Kalau kita ikhlas, kita ngelakuinnya penuh cinta, itu tuh terasa bahagia banget teman-teman. Jadi jangan sampai kita stres, kita kesel dengan rutinitas yang kayak gini terus. Tapi kita buat happy, kita ikhlas, insya Allah tuh ini bisa jadi ladang pahala untuk kita ya teman-teman. Karena untuk mendapatkan surga itu teman-teman, wanita itu cukup hanya di rumah aja, mengurus suami, mengurus anak-anak, mengurus semua kebutuhan mereka, itu juga bisa jadi ladang pahala untuk kita ya teman-teman. Nah, kalau menurut aku bahagia aku ya teman-teman seperti ini, aku bisa dikasih kesempatan oleh Allah untuk selalu berbagi aja tuh aku Masya Allah, aku bahagia banget teman-teman. Jadi aku itu selalu sisihin dari uang belanja aku ya teman-teman. Jadi sebagiannya aku sisihin buat ditabung dan sebagiannya lagi aku sisihin buat berbagi makanan Jumat Berkah seperti ini ya. Nah, alhamdulillah dari menyisihkan sedikit demi sedikit bisa jadi banyak teman-teman. Makanya kita jadi ibu rumah tangga juga harus bisa menyimpan uang ya teman-teman. Walaupun penghasilan suami kita nggak banyak, tapi paling nggak kita bisa sisihin uang kita itu sedikit demi sedikit. Nanti hasilnya itu bisa banyak teman-teman. Diusahain deh setiap harinya itu pas kita sisihin walaupun cuma 2.000, itu pun lama-lama bisa jadi banyak ya teman-teman. Nah, untuk pemasukan warung aku pun seperti itu teman-teman. Jadi warung aku itu juga keuntungannya aku selalu tabung dan aku nggak pernah mempergunakannya untuk apapun ya teman-teman. Aku selalu menyisihkan uang itu untuk ditabung. Jadi nanti uang itu bisa kita gunakan di saat kita sedang membutuhkannya ya. Jadi insya Allah di sini juga aku mau men-share ya teman-teman, jangan sampai kita terlilit hutang riba ya teman-teman. Karena dulu aku pernah ngerasain terlilit hutang riba itu sangat tidak enak dan Allah pun itu nggak suka ya teman-teman. Jadi ada aja teman-teman kita mendapatkan uang riba, tapi ada aja
yang ngebuat kita itu nggak berkah untuk kita bisa mempergunakannya. Jadi sekarang itu aku kalau mau beli apa-apa aku usahain untuk menabung ya kan, aku nggak memaksakan diri aku ini harus beli dengan cara kredit atau enggak aku berhutang, aku nggak mau temen-temen. Jadi aku sisihin menabung walaupun sehari 2.000 tapi kan lama-lama bisa jadi banyak dan bisa jadi barang yang kita mau. Nah ini lanjut di video aku teman-teman, aku tadi udah bentuk-bentuk perkedelnya dan aku balurin dengan telur ya. Nah ini aku goreng aja si perkedelnya. Siapa di sini yang suka perkedel nih? Perkedel tuh enak ya teman-teman ya, apalagi kalau perkedel itu dikasih kornet ya. Nah ini udah mau mulai mateng, langsung aja aku bolak-balik supaya matangnya merata ya teman-teman. Sebenarnya bersedekah itu juga nggak harus dengan makanan ya teman-teman. Banyak kalian lakukan untuk banyak berbagi, berbuat kebaikan dengan saudara, dengan tetangga pun ya, itu juga salah satu sedekah ya. Jadi sedekah itu nggak harus berupa dengan uang aja ya teman-teman. Yang penting intinya kita selalu berbuat baik dengan makhluk ciptaan Allah ya. Jangan sampai amal ibadah kita itu sia-sia hanya karena kita tidak baik dengan ciptaan Allah ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah perkedel aku mateng. Nah ini udah mau aku angkat aja perkedelnya. Jadi 1 kilo itu aku mendapatkan perkedel itu kurang dari 15 pieces ya teman-teman. Nah ini untuk bumbu si semurnya. Di sini aku ada bawang putih, ada bawang merah, ada kemiri, ada lada bubuk, inten. Nah ini semua aku haluskan ya teman-teman. Nah ini untuk bahan rempahnya aku ada serai, ada daun salam dan juga daun jeruk. Ini kita masak sampai harum dan tanek ya teman-teman. Nah ini bumbu aku udah mateng dan juga udah tanek. Di sini aku mau kasih air ya. Untuk penggunaan air juga itu terserah bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Kalau aku, suami, anak-anak itu memang gak terlalu suka sama semur ya teman-teman. Jadi aku tuh lebih suka dengan kayak misalnya ayam kecap atau tahu kecap. Tapi kalau untuk semur itu memang aku, anak-anak dan suami aku kurang gitu suka. Jadi aku tuh sebenarnya jarang sekali untuk masak semur ya. Gak berasa ya teman-teman, beberapa hari lagi kita udah mau menyambut bulan suci Ramadan. Semoga aja ya teman-teman kita dipertemukan di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat ya. Dan semoga aja kita makin lebih kusuk lagi dalam beribadah dan juga nggak bolong-bolong untuk puasanya ya. Nah ini aku masukin tahunya dan juga telurnya. Ini aku pakai tahu goreng ya teman-teman, karena menurut aku kalau tahu goreng dibikin semur itu dia nggak mudah hancur ya. Tapi di sini aku kalau masak rebus telur, kenapa telur aku tuh selalu hancur ya teman-teman. Yuk siapa yang di sini yang tahu cara ngerebus telur supaya telurnya itu nggak hancur ya. Nah ini aku masukin bumbu penyedap, aku masukin garam dan juga aku masukin gula. Kita masak hingga kuahnya agak menyusut ya teman-teman.
Nah ini alhamdulillah masakan aku udah jadi semua teman-teman. Nikmat banget ya walaupun sederhana. Nah ini juga aku mau packing-packing. Di sini aku mau masukin dulu sambelnya. Nah ini sambelnya tadi aku nggak rekod ya teman-teman. Nah di sini aku bikin sambal kacang aja ya. Untuk bumbu bahan kacangnya itu aku cuman ada cabai, bawang putih, bawang merah dan juga kacang. Kacangnya itu aku goreng lalu aku haluskan bersama cabai dan bawang-bawangnya ya. Nah, untuk semurnya juga aku di sini mau masukin ke dalam plastik aja. Memang masak-masak seperti ini capek ya teman-teman, tapi kalau kita masaknya dengan ikhlas itu nggak berasa sih ya. Tapi udahannya baru berasa beres-beres piringnya, cucian piringnya yang udah pasti menggunung banyak banget. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, insya Allah kalau kita ikhlas itu nanti dapat imbalannya dari Allah ya. Di sini juga aku bikin nasinya nggak banyak ya teman-teman, jadi kayaknya aku bikin gak nyampe 15 porsi ya, nanti sedapatnya aja. Nah ini biasa aku juga mau keliling-keliling dan juga aku mau bagi ke tetangga aku ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan ya teman-teman, banyak banget orang yang berlomba-lomba untuk mencari kebaikan ya. Dan semoga kita salah satunya yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk selalu berbuat baik ya teman-teman. Udah nggak udah nggak sabar nih teman-teman, aku pengen pulang kampung karena udah 2 tahun aku nggak pulang kampung nih teman-teman. Dan insya Allah rencananya tahun ini kalau Allah kasih kesempatan dan izin dari Allah aku mau pulang kampung ya teman-teman. Jadi di kampung itu aku cuman ada papa aku dan juga adik aku, dan kebetulan ibu aku sudah berpulang ya teman-teman, sudah bahagia insya Allah di surganya Allah ya. Memang beda ya teman-teman kalau nggak ada ibu perempuan itu sedih ya, tapi ya memang sudah takdir Allah seperti itu ya teman-teman. Yang penting yang di sini yang ibunya sudah nggak ada, yang penting kita ikhlas ya teman-teman dan kita selalu mendoakannya. Jangan putus untuk selalu mendoakannya ya teman-teman. Insya Allah surga menanti orang-orang yang kita cintai hanya dengan doa ya, karena doa itu yang memang mereka butuhkan ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah aku udah selesai bungkus-bungkusnya, dan di luar tuh sebenarnya masih gerimis teman-teman, tapi nggak, aku nunggu reda dulu hujannya ya baru nanti aku berkeliling. Nah ini sebagian aku bagi ke tetangga dan juga sebagian aku mau keliling-keliling aja ya teman-teman. Nah ini aku mau packing dulu, aku masukin ke kantong plastiknya. Gak berasa alhamdulillah pekerjaan aku hari ini udah selesai ya. Dan nanti ada lagi pekerjaan yaitu cuci piring yang masih menanti. It's okay, nggak apa-apa, nanti kita lanjut bersih-bersihnya ya. Gak berasa video aku udah mau selesai nih teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton video aku sampai selesai. Dan semoga kalian tidak akan pernah bosan ya untuk selalu melihat channel video aku. Dan juga aku mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung video-video aku ya. Dan ku akhiri cukup sekian dan terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen. See you. Assalamualaikum.